Hello guys, welcome back to this channel Berani Belajar. Kali ini kita masuk ke chapter 2 dari course Python for Everybody. So, kita akan membahas mengenai variable, expression, and statement. Kayak kita masuk langsung ke yang pertama terlebih dahulu. Ada dikenal sebagai konstan atau disebut ya konstanta, atau dalam matematika biasanya dituliskan dengan C ya. Nah, ia merupakan nilai yang sudah tetap atau fixed value. Contohnya adalah seperti angka atau letter atau string. Nah, ketika sudah tetap angkanya disebut sebagai konstan. Ya, tadi ya disebut kalau misalnya dia numerik konstan berarti dia angka ya. Kalau misalnya dia kayak kata, misal hello world, itu termasuk string gitu dia. Ya. Ini konstan sama string, oke. Udah kita bahas sebelumnya mengenai reserved word. Jadi ketika kita ingin membuat suatu variabel baru, nah kita sebisa mungkin jangan pakai si reserved word ini, karena reserved word ini ada definisi khusus pada Python. Jadi sebisa mungkin tidak pakai ini, dan tidak boleh lah, jangan pakai ini. Nah, jadi ada variabel di mana sebuah nama untuk kita menyimpan sebuah memori. Jadi memori kita itu ada namanya, itu disebut variabel. Nah, misalnya kita pengen menyimpan si 12,2 ini dalam disebut si variabel X. Berarti kalau kita panggil nanti X, udah ada dia tersimpan memorinya 12,2, Y di 14 gitu. Adapun si variabel ini apanya ini, konten yang tersimpan yang X ini itu dapat di-upgrade, atau bukan di-upgrade sih, di-replace. Misalnya kalau X 12,2 itu ya 12,2 tersimpan X, Y 14. Tapi kalau ini kan baris pertama 2, 3. Nah, ketika di sini kita ganti X sama dengan 100, 12,2 itu ke replace jadi 100 gitu. Untuk penamaan variabel juga ada namanya. Biasanya must start with a letter or underscore. Jadi biasanya dimulai huruf atau underscore ya. Kemudian must consist letter, numbers, or underscores. Oke. Jadi ini ada pembagian good, bad, and different gitu ya. Kalau good dia kayak gini, spam X, spam 23, menandakan misalnya spam mau nambahin spam lagi, tambah spam 23 atau underscore speed. Kalau bad diawali sama angka terlebih dahulu, atau pagar. Pagar itu nanti kita membahas mengenai komentar. Jadi adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam program, tapi akan diabaikan. Line atau code-nya itu akan diabaikan. Ya. var titik 12. Kalau kita lihat sorry ini lag ya. Kita lanjut ya. Different spam karena beda uppercase lowercase di Python itu udah berbeda ya. Ini assignment statement. Langsung kita statement dia 2, atau tadi ini kita disebut konstanta, fixed value dia numerik. Kalau assignment with expression ya X kita tambahkan 2, jadi ada kayak operasinya dulu baru disimpan ke dalam X baru. Kalau print X ini adalah print statement, jadi ini ada sebuah function ya, ini adalah parenthesis atau buka kurung. Ini adalah variabel yang orange sama dengan, dan plus itu adalah operator, konstanta udah 2, function itu tadi print gini.
kita akan mengenal namanya mnemonic variable names. Apa itu mnemonic variable names? Jadi apa ya, ketika kita membuat variable name atau nama dari variable kita, itu sebenarnya Python nggak masalah mau kayak mana kita bikin, mau ngaca, tapi asal eh tetap kayak ya si Python itu menjalankan aja, nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah ketika kita melihat code kita atau orang lain, nah itu yang jadi masalah. Jadi sebisa mungkin kita itu bikin variable name yang mudah dimengerti ya. Nah sebenarnya kayak gini. Ini ya sebenarnya si Python nggak ada masalah kalau kita bikin kayak gini dia. Nah di sprint ini, tapi aduh kita nggak paham ini apaan cok gitu ya kan. Nah kita bisa ganti misalnya A sama dengan 35, B sama dengan 12, C sama dengan print C ya, paham. Tapi apa itu A, B, C? Kita tahu operasinya, oh kayak gini, lebih mudah kita paham, tapi kita nggak tahu juga. Nah lebih baik kalau misalnya kita bikin yang kayak gini, yang warna hijau ini. Hours 35, rate 12,5, pay dibayar hours kali rate, print pay. Nah tahu kita sebenarnya ini tentang ya mekanisme gaji lah contohnya kayak gitu. Tapi sebenarnya pada Python yang 1, 2, 3 ini itu sebenarnya sama aja di mata si Python ini, tapi orang yang melihat code kita, nah itu yang masalah. Assignment statement, we assign a value to a variable using the assignment. Nah jadi ini ya kita pakai sama dengan ya. An assignment statement consists of an expression on the right hand side and a variable to store the result. Jadi intinya kita ada operasi di sebelah kanan ini sama dengan di sebelah kanan operasi, hasil dari operasinya itu akan kita store di X atau variable. Nah a variable is memory location used to store value. Misalnya X-nya misalnya 0,6, masukkan X 0,6, 1 kurang X-nya 0,6, masukkan dapat 0,936. Nah ketika dia di result gitu, incrementnya itu nanti terganti dia, new value-nya nggak 0,6 lagi tapi 0,936 gitu terus ya. Makanya kalau di Python itu kita bisa bilang operasi kayak gini, X sama dengan X plus 1. Asalkan X sama X ini sebelumnya udah didefinisikan, misalnya X sama dengan 2. Berarti nanti kalau di sini berarti X sama dengan 3. Nah, padahal X sama X kan sebenarnya sama. Tapi yang kalau di Python itu dapat, karena modelnya itu dia dari sebelah kanan dulu diselesaikan, dari sini ini selesai, baru dia masuk ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah numeric expression. Ya, ini standar lah ya, kayak perhitungan normal. Tapi kalau misalnya kali, itu kita pakai bintang. Kalau pangkat, itu bisa pakai bintang, 2 bintang. Ini adalah reminder persen. Nanti kita lihat contoh persen kayak mana sih. Oh ya udah, misalnya x 2, berarti kan 2 udah kita store, berarti 2 di sini, 2 tambah 2 4. Oke, y 440 kali 12, y ya ini dia, z sama dengan y kan 5280 dibagi 1000 ya 5,28. z 23, z persen 5, berarti kk sama dengan z persen 5. Jadi kayak mana ya, 23 dibagi 5, tapi kan dia sisa 3 kan. Nah ini dia, jadi dia nggak jadi pecahan, tapi malah yang ditunjukkan itu sisanya. Nah fungsinya persen ini apa sih? Reminder itu biasanya untuk buat game lah contohnya itu kayak gitu. Yang ini pangkat 64 ya, normal lah ya penggunaannya. Ingat aja ini ada plus, minus, ada bintang, ini ada division bagi, kemudian ada pangkat, persen, reminder. Nah ini juga jadi ini ya, sering kadang kita silap juga.
Misalnya kalau kayak gini, apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Nah, maka akan kita bahas dulu urutan dari operasi yang duluan dilakukan ketika ada kurung, kemudian ada pangkat, kemudian multiplication, kemudian addition, sama left to right. Nah, jadi si parenthesis ini duluan, kemudian eksponensial, multiplicational, division, and remainder itu sama derajatnya. Kalau misalnya sama derajatnya, dimulai dari kiri ke kanan gitu ya. Udah, langsung kita contohin aja. Misalnya yang ini tadi kita contoh ya. Berarti tadi dia bilang pangkat duluan ya kan. Udah dari sini biar kebayang juga. Misalnya ini contohnya. 1 tambah 2 pangkat 3 bagi 4 nih. Berarti kan 1 tambah yang ini duluan, berarti kita operasikan kan dapat 8. Nah, kemudian kan dari kiri ke kanan, karena pangkat derajat si bagi sama kali kan sama, berarti dari kiri kanan dulu kita operasikan. Berarti nanti dioperasikan dapat 2, baru kan kali kan, nah ini dapat 10, baru yang ini 11. Oke. Oke. Nah, itu udah paham lah ya. Kemudian kita akan mengenal namanya type. Type itu jenis misalnya kita input variabel kita itu apa. Ada banyak jenisnya. Misalnya nanti kita ada kenal string, ada kenal namanya float, integer, kayak gitu. Nih, types matter itu penting ya. Jadi si Python tahu sebenarnya jenisnya yang kita masukkan itu apa type-nya. Misalnya hello plus there. Nah, kayak gini ya pasti nggak bisa, karena kan ini ada angka kan nggak bisa digabungkan sama string. Kalau kita type, kita tanya, jadi kalau ingin mengetahui type dari variabelnya, tinggal type buka kurung si variable names kita. Misalnya ini type A itu string, type hello itu string, type 1 itu integer, jadi nggak bisa. Kalau dari angka itu punya dua main types atau dua tipe. Itu ada integer, whole numbers, jadi dari negatif sampai 1, 2, pokoknya dia nggak ada komanya. Kalau floating dia negatif dan ada komanya. There are other number types, they are variation on float and integer. Dan ada pembagian lainnya, tapi itu merupakan pembagian dari integer sama float, tapi kebanyakan sih mereka itu ya terbagi dua. Misalnya xx itu 1, jenisnya apa? Karena nggak ada koma di sini pasti integer. Ini ada koma pasti float. Ini 1 integer, 1,1, 1.0 itu 1 integer, 1.0 itu float. Nah, kita pun bisa melakukan konversi misalnya dari integer ke float ataupun sebaliknya, ya bisa aja. Misalnya print float 99 tambah 100. Berarti kan tadi floatnya kan 99, awalnya kan ini integer, jadi 99,0 tambah 100 ini. I sama dengan 42, berarti kan integer. Kita ganti integer jadi float. Caranya kayak mana? Kita bikin variabel baru, berarti kan I kan, dibikinnya F. F itu float maksudnya, I itu integer. Jadi F sama dengan float dari integer. Kalau kita print, maka hasilnya udah jadi float. Kalau ditanya type dari F apa? Pasti float jawabnya. Ini adalah integer division. Kalau misalnya print 10 bagi 2 itu 5, itu integer ya. Nah, jadi kalau misalnya perbedaan mendasar dari Python 2 sama Python 3, kalau Python 3 diubahnya langsung 10 bagi 2 itu kan sama-sama integer, harusnya jawabannya integer juga 5 gitu kan, tapi langsung dibikin sama dia float. Karena untuk menjawab misalnya hasilnya koma, misalnya 9 bagi 2 ini kan sama-sama integer, jadi jawabannya bukan 4 tapi 4,5. Nah gitu ya.
dia udah langsung dikonversinya menjadi si float. String conversion, jadi kita bisa mengubah si integer dan float menjadi string. Misalnya asval sama dengan 1, 2, 3, type asval itu string. Kalau misalnya string ditambahkan integer, ya nggak bisa. Misalnya print asval plus 1 ya, trashback dia ya. Kemudian eval, kita ganti ya, integer val. In sama dengan asval, type eval, integer val. Kemudian kalau kita ubah dari string jadi integer, ya harusnya bisa. Eval 1, 2, 3 tambah 1. Jadi ini bukan 1, 2, 3 lagi, tapi 123 tambah 1. Jadi 124. NSF Hello Bob. Kan Hello Bob itu string. Mau kita ubah ke jadi integer, nggak bisa. Karena apa? Karena di Hello Bob itu nggak ada angka di situ. Nggak ada negatif angka, jadi nggak bisa. Nanti kita kenal juga ada user input. Dan ini paling sering juga sih dipakai. Nah, fungsinya adalah input parenthesis. Ya udah, misalnya ini name maksudnya. Input who are you. Ini di dalam itu disebut prom ya. Ini prom yang akan ditampilkan ke si user, kemudian dia akan type di situ di keyboard, masukkan misalnya dimasukkannya who are you, Chuck, welcome Chuck, welcome, command name itu dari input tadi ya, masuk ke sini dia simpan variable name. Kemudian kita making program. Ini ada comment. Jadi comment itu yang setelah ada tanda pagar di-ignore sama Python. Jadi nggak akan diproses gitu. Kenapa ada comment? Untuk mendeskripsikan apa yang sedang dilakukan pada sequence of code. Jadi kita melakukan code ini untuk apa sih gitu. Kemudian dokumen who wrote the code or other ancillary information. Siapa yang mengcode atau ya informasi lainnya juga boleh. Ataupun kita pengen mematikan sementara dari kode kita, mungkin ketika pengen ngecek sesuatu ini apa gimana, bisa kita matikan, turn off sementara lah ya. Ini get the name. Nah ini jadi kita ngasih tahu kayak apa namanya, kita ngapain di code ini. Misalnya get the name of the file and open it. Misalnya name input enter file, handle open name r. Nah seperti itu. Kemudian count word frequency. Ini jadi kayak kita ngitung histogram lah ya. Count dig. Nah, jadi kasih taunya ini code-nya untuk apa, ini code-nya ngapain, ini ngapain, ini ngapain. Ya seperti itu. Contoh yang paling sederhana, user input, kita pakai user input misalnya mengkonversi elevator floors. Jadi apa namanya, lantai dari lift itu kan agak berbeda ya kalau misalnya di Europe sama US gitu kan. Misalnya input Europe floor. Misalnya dia di jobnya 0. Berarti kalau di US floor integer dari si input tadi ditambah 1. Nah, di US floor itu 1 gitu. Jadi kan ada perbedaan 1 gitu ya di antara si US sama Europe floor. Itu sederhananya untuk user input gitu. Nah ini secara summary-nya seperti ini, kita udah bahas tadi type. Jadi kalau pengen, kan si Python tahu nanti ada jenisnya string, ada integer, kemudian ada float. Kalau pengen nanya di Python jenisnya apa sih, tinggal type parenthesis, isi di sini variabel kita. Mungkin aku tuliskan ya variable name ya. Reserve word itu jangan dipakai jadi variable name kita. Nih variable harus bentuk mnemonic, harus manusia lain paham apa yang kita tuliskan. Ini operator sederhana, ada operator precedence, ini urutan kalau misalnya kita melakukan operasi matematika. Ini integer division itu kalau misalnya kita bagi 10 bagi 2 itu 5,0. Karena kalau 9 bagi 2 jadi 4,5 bukan 4. Itu membedakan Python 2 sama Python 3. Jadi Python 3 udah langsung ngubah kalau division itu nanti integer division jadi float, conversion between types.
misalnya punya 1, 2, 3. Misalnya awal ini adalah string. Nah, ini kita bisa ubah misalnya X sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini string sebenarnya ya. Nah, kita bisa misalnya Y sama dengan integer dari X. Berarti nanti Y sama dengan 1, 2, 3, tapi ini dia integer gitu. User input ya tadi, kayak misalnya contoh gampangnya yang elevator itu. Kemudian komen ya untuk ngasih tahu pokoknya sesuatu yang kita tambahkan agar kebayang ini code-nya untuk apa ataupun siapa yang nge-code, pokoknya sesuatu lah, atau untuk menonaktifkan code sementara ya, macam-macam fungsi ya. Tapi pokoknya setelah ada kata pagar ini di-ignore sama si Python. Oke, ini aja sebenarnya exercise. Exercise-nya itu sebenarnya menarik ya. Write a program to prompt the user for hours and write per hour to compute gross pay. Tapi masalahnya ini apa namanya? Belum letakin ininya. Programnya di sini, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi sekilas itu yang kita bahas pada chapter 2. Mungkin aku akhiri aja. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.